warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma qamaran bil-numus wa nuran bil-basair wa hadiyan ila jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita ketahui masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat beriringi salam juga tidak pernah lupa kepada Tuhan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan bagi barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu, dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita ingat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita berikutnya, syurutul ihram, syarat-syarat yang berkaitan dengan hukum hijab dan hijab darah di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua syarat agar praktek hijab darah di dalam syariat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kedua syarat yang sudah kita bahas, yang pertama kaunul mu'inu hamilan, orang yang meminjamkan darah itu haruslah orang yang sehat akalnya. Bahkan di dalam madhab jumhur ulama, wa yushtaratu aidan kaunul mu'inu ahlan litabadru'in mu'talan, si peminjam darah haruslah orang yang memang punya kecakapan dalam mendermakan hartanya dan dia tidak di bawah tekanan, dan diberikan tambahan penjelasan
kepadanya. Ya, maka ada firman Allah di awal surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha warzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan pernah berikan harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah untuk dijaganya kepada kalian, kepada sufaha, orang yang tidak cekap mengelola uang mereka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadi syarat pertama agar akad ataupun muamalah ijab-ijab barang itu sah di dalam pandangan syariat. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita minta ijab barang kepada anak-anak yang masih kecil atau kepada orang dewasa yang terkenal borosnya. Begitu juga dilarang kita untuk meminta pinjaman barang kepada orang yang tidak sehat akalnya. Itu semuanya tidak sah di dalam syariat. Begitu juga pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca syarat yang kedua, al-aqdu minal mustahil, di dalam transaksi pinjam-meminjam barang. Maka si peminjam atau yang disebut dengan mustahil harus menerima langsung barang pinjamannya itu dari si pemberi pinjaman. Ya, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjut bacaan kita dengan syarat yang ketiga. Ayyakuna al-musta'aru mimma yakunu intifahu bihi biduni istibahihi. Jika syarat yang pertama berkaitan dengan si pemberi pinjaman dan syarat yang kedua berkaitan dengan si penerima pinjaman, maka syarat yang ketiga ini berkaitan dengan al-musta'aru, barang yang dipinjam. Syekh Muhammad Al-Zuhaili menjelaskan kepada kita ayatuna al-musta'aru mimma yakunu intifa'u bihi biduni istilahihi. Hendaklah objek yang menjadi barang pinjaman dalam transaksi pinjam-meminjam barang mimma yakunu intifa'u bihi, barang-barang yang mungkin diambil manfaat dari barang tersebut itu diistilahi tanpa harus menghabisi atau menghancurkan bentuk, wujud ataupun fungsi dari barang tersebut. Itu Bapak Ibu syarat yang berkaitan dengan barang yang kita pinjam. Maka barang yang habis pakai dilarang untuk digunakan dalam transaksi haram, transaksi pinjam-meminjam barang. Bapak Ibu tidak bisa bilang saya pinjam ya airnya, karena air itu dimanfaatkan dengan dikonsumsi, habis pakai, ya nggak tersisa lagi. Kalaupun kita pakai air itu kita harus ganti dengan yang baru, dan itu bukan i'arah namanya. Ya, i'arah itu Bapak Ibu barang, dan barang itu memungkinkan kita ambil manfaat dari barang tersebut tanpa mengurangi
setiap barang yang jika dipakai dan diambil manfaat tanpa menghabiskan fungsi dan manfaat dari barang tersebut, nah itu boleh. Nah, makanan tidak boleh dipinjam, karena makanan habis dengan konsumsi. Ya, begitu juga minuman tidak boleh dijadikan objek pinjaman. Kenapa? Minuman itu dipinjam habis untuk dikonsumsi. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Muhammad Al-Zuhaili menjelaskan kepada kita wa inna tasih al setiap barang yang jika kita pakai maka habis manfaat dan fungsi dari barang tersebut dilarang digunakan sebagai objek di dalam akad i'arah sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya Syekh Muhammad Al-Zuhaili juga menjelaskan kepada kita wa qad farraqat ulama'u annahu tasihhu i'aratu fi kulli ainin yattafi'u biha ma'a baqaihi ad-dawri wal aradina wal-thiyabi wad-dawabi wa sa'iril hayawanat. Dan para ulama Bapak Ibu telah setuju, telah ijma' annahu tasihhu i'aratu fi kulli ainin, boleh kita melakukan transaksi pinjam meminjam atau yang disebut dengan akdul i'arah di dalam syariat yang tafi'u biha, di mana barang itu bisa kita ambil manfaatnya ma'abaqaiha sambil tetap menjaga fungsi dan makna dari barang. Nah, kalau kita istilahkan sekarang, barang yang tidak habis jika dipakai, ya, tidak mengurangi manfaat dan fungsi dari barang ini. Diberi contoh di sini sama Syekh Muhammad Al-Zuhaili, kad-dawri, meminjamkan rumah, meminjamkan apartemen, meminjamkan toko. Jadi toko itu dan selalu harus dibeli. Toko ada cukup untuk disewa. Orang mau buka usaha beli toko habis modal, supaya modalnya habis cukup disewa. Tapi Bapak Ibu, bagi orang yang punya hubungan baik dengan si pemilik toko, bahkan tokonya dipinjami aja pakai dulu. Nah, itu barunya itu di mana uji pinjam namanya kalau. Atau kalau saking dekatnya kita dengan pemilik toko, bahkan bukan diawal lagi, bukan dipinjamkan toko, tapi dihadiahkan. Ya tentu tokonya berhadiah, berbeda pilih. Jadi sebenarnya dalam syariat itu tidak ada yang mungkin, tergantung bagaimana kita nyatakan. Jadi kuncinya itu pada akhlakul karimah, integritas bahasa orang sekarang. Ya. Jadi kalau kita punya uang terbatas, mau buka usaha, dan bisa beli toko, cukup dengan sewa, masih terbatas juga kemampuan kita jaga hubungan baik dengan orang. Moga-moga si pemilik toko itu mau meminjamkan tokonya, tidak usah sewa. Atau saking baiknya kita dengan dia sangat simpati dengan kita, bahkan toko itu dihibahkan lagi. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu dalam kehidupan dunia ini. Yang penting kitanya berakhlak karimah. Itu kata kuncinya di situ. Punya integritas, ya. Barang-barang bagi umat akhir zaman. Tapi itulah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, disebut beberapa contoh properti ataupun barang yang boleh dipinjam-pinjamkan dalam transaksi i'arah ad-dawri, seperti pinjam-meminjam rumah, kos-kosan, toko, apartemen, warna-warni, atau meminjamkan tanah. Wasiat boleh kita pinjam-meminjamkan pakaian, wajawab, begitu juga
juga tunggangan wasail hayawanat, begitu juga semua jenis hewan yang dapat diambil fungsi dan manfaatnya tanpa harus membuat mati hewan tersebut. Itu boleh di dalam syariat. Wajib umaya alifu bi'ainihi, dan semua jenis barang yang kita tahu betul manfaat dari barang tersebut yang tidak disebut dalam contoh tadi, ya, pulpen misalnya, bisa kita pinjam pulpen hanya sekedar untuk tulis, betul di kedai kopi, perlu berboh neto, tapi lupa bawa pulpen, pinjam pulpen ya, pinjam pulpen itu pinjam namanya. Tapi wajib dikembalikan. Biasanya taruh di sini terbawa pulang ke rumah. Habis kopi tulis catatan taruh di situ. Berapa? 2.000 bayar. Sampai ke rumah berikan, aduh, pulpennya simnya kedai kopi ala itulah tinggal lo. Besok meninggal dunia. Kata tentu jika ada utang-utang kecil-kecil yang bisa dimaafkan, tolong dimaafkan. Bukan doa. Yang punya kedai kopi masih ingat, nggak pulpen dong barang, tapi kan mungkin lagi. Maka saya sering perhatikan kalau ada takziah orang yang meninggal dunia bapak ibu, yang paling sedih itu toki kedai kopi, bukan perumahan utang-utang yang catatan dia banyak yang tadi catatan apa kopi pancong catat. 10 kali catat 60.000 juga, tapi 60.000 kan malu kita lagi. Orang Aceh itu punya istilah mana-mana. Nah, Mbak Petima mana-mana 60.000 satu orang, Pak, 100 orang. Nah, itu ada konsep orang Aceh, ada hikmah mana ya. Tidak kadang manfaatuhu mubahatul istiqmah. Jika benda-benda itu, nah ini dirinci lagi oleh Syekh Muhammad di sini. Jika benda-benda itu manfaatnya termasuk yang dimubahkan untuk digunakan di dalam syariat. Ya. Ganja untuk mabuk-mabukan tidak boleh, tapi ganja untuk membuat tepung masakan itu masih boleh, ya. Untuk membuat tepung masakan itu masih boleh. Ibu-ibu pergi ke rumah tetangganya, hai, nakon suke, istilah orang Aceh, maksudnya ganja, tepung, bumbu, kuah, nah itu masih bisa. Tapi kalau untuk gelek, walaupun orang Aceh sekarang nggak level lagi ganja, sabu-sabu sekarang level. Bukan lagi ganja itu udah nggak level lagi orang Aceh, sabu-sabu. Nah, itu nggak boleh. Atau pisau itu mubahatul istiqmah, bisa diambil manfaatnya untuk cincang sayuran, potong buah, atau iris daging. Tapi kalau kita tahu orang ini pinjam pisau kita itu untuk bunuh orang atau melukai orang lain, kita diharamkan di dalam syariat meminjamkan pisau tersebut kepada orang lain. Tidak boleh. Berarti dikira itu yang pohonnya. Nah itu tidak boleh lagi, Pak. Walaupun dia mubahatul istiqmah, tapi kita sudah tahu yang orang itu pinjam pisau kepada kita untuk melukai ataupun membunuh orang lain. Nah, itu masuk dalam wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Ada tetangga pinjam pisau kepada kita, buat apa? Oh, kebetulan pisau dia sudah tumpul, tidak bisa lagi potong daging, perlu pisau kita. Nah, itu boleh. Itu masuk dalam kategori wala ta'awanu ala birri wa taqwa. Kalau menolongkan kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Tapi kalau pinjam pisaunya kemudian hanya untuk melukai, menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, tidak boleh. Kenapa? Masuk wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Meskipun
hukum dasar pisau itu mubah atau istiqmal, tetapi digunakan untuk hal-hal yang dilarang sama Allah, maka sudah tidak boleh lagi dilakukan transaksi iarah atau pinjam-pinjam barang. Ini diberikan contoh berikutnya, contoh klasik ini. Di dalam fikih klasik itu ada namanya jawari atau jariah, budak perempuan. Fala tajuzu ibahatul jawari bil istimta. Tidak boleh kita paksa budak perempuan kita untuk melanjutkan dirinya kepada laki-laki lain. Tidak boleh. Ya. Ada ayat Al-Quran yang melarang itu. Wala tukrihu fatayatikum ala bighayri in aradna tahassuna litabtagu aradul hayatid dunya fa indallahi magharibu katsirah. Kata Allah di dalam ayat tadi, wala tukrihu fatayatikum, jangan kalian paksa budak-budak perempuan yang ada di bawah kalian ala bighayri untuk melonting melanjutkan dirinya. Alam biwaqin aradna tahassuna, jika perempuan itu ingin menjaga kehormatan dirinya, tabtaguna aradal hayatid dunya, hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sesaat. Jadi dulu Bapak Ibu orang Arab, saya sering menyampaikan, terutama orang Arab Mekah, kalau mereka punya uangnya itu biasanya diinvestasikan dalam dua bentuk. Kalau tidak beli ternak, seperti domba, kambing, sapi, ataupun onta, mereka akan beli budak. Kenapa tak beli tanah? Karena tanah di Arab itu tidak ada nilai, Bapak. Beda dengan zaman sekarang. Di zaman itu tanah Arab itu tidak ada nilai. Tanahnya bagus, gersang, ada air. Kalau sekarang ada minyak. Di zaman itu belum tahu ada minyak. Maka orang Arab itu paling banyak menginvestasikan harta mereka itu ke hewan ternak ataupun beli budak. Budak yang paling banyak mereka beli itu apa? Budak perempuan. Nah, budak-budak perempuan ini Bapak Ibu kemudian disuruh mengacurkan dirinya. Jadi pelacurnya. Yang terima uang siapa? Uangnya budak. Terima uang. Hari ini layani laki-laki hidup belasan, terima uang. Besok yang sana terima uang. Di zaman itu seperti itu, maka disebut dengan zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang praktek itu. Turun surat An-Nur, di dalam salah satu ayatnya Allah berkata, wala tukrihu fatayatikum ala bighayri in aradna tahassuna tabtagu aradal hayatid dunya. Jangan pernah paksa wanita hamba sahaya kalian untuk melanjutkan diri mereka jika memang mereka ingin menjaga kehormatan dan kesucian dirinya mereka. Nah, dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan praktek tersebut, ya. Maka di sini Syekh Muhammad Az-Zuhairi memberikan contoh, termasuk yang tidak boleh kita pinjamkan itu budak perempuan kita dulu istimta agar dia bersetubuh dengan laki-laki yang lain. Wajibkan ibu istikhdam. Begitu juga tidak boleh seorang budak perempuan istikhdam. Istikhdam itu menjadi pembantu di rumah laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Khawatir dia berkhawat dengan laki-laki tersebut. Wa yuharibu i'aratu silah wal khayla bil harbi, sebagaimana juga diharapkan pinjam-meminjam senjata dan juga tunggangan. Kalau dulu kuda, al-khayl itu kuda, ya. Kalau sekarang kendaraan militer lah, bil harbi, kepada pihak yang sedang memerangi umat Islam, itu tidak boleh meminjamkan peralatan senjata alutsista militer kepada mereka yang sedang berperang melawan kaum muslimin. Itu tidak boleh di dalam syariat. Ya, misalnya, nah itu maka bahaya sekali Bapak Ibu. Seandainya Indonesia
punya hubungan diplomatik dengan Israel itu bahaya sekali. Ya, dengan punya hubungan diplomatik itu tidak bisa terhindari seandainya di kemudian hari Israel minta bantuan persenjataan kepada Indonesia untuk dipakai kemudian menembak warga-warga Palestina di Gaza. Itu harus dilakukan. Walaupun sebenarnya itu tidak ada jadi karena Indonesia namanya senjata sedang di Israel. Senjata kita kan tidak sedang di Israel. Saya tanya sama satu orang jenderal, ada satu orang jenderal di Banda Aceh ini, saya tanya waktu perang Palestina, jenderal di Pansat, Pak, Indonesia punya nggak rudal balistik yang bisa terbang ribuan kilometer antar benua? Dan punya, bos. Rudal Indonesia itu paling jauh 60-70 kilometer. 60-70 kilometer ke Malaysia aja nyampe, Pak. Sebelum sampai Malaysia tenggelam di Selat Malaka. Itu rudal Indonesia. Ya. Kalau rudal Iran, rudal Israel itu kan antar benua, balistik, tembak ke atmosfer dulu, sampai ke atmosfer lagi baru menghantam destinasi yang disasar. Maka cepat sekali teknologi perang masa depan. Sebanyak apapun kan kemarin ada itu. Saya dapat undangan kemarin itu. Peresmian Pomcat, Komando Cadangan, yang mahasiswa itu dimiliterkan. Dan undangan saya menghadiri, cuma malas dan saya hadiri. Itu mati semua, Pak, sekali ditembak sampai setelah itu. Maka 30 tahun lagi atau nggak sampai mungkin 10-15 tahun lagi itu nggak perlu banyak tentara. Yang perlu banyak teknologi tentara. Yang perang itu drone dengan drone, rudal dengan rudal. Kalau sudah hancur satu negara, baru masuk pasukan daratnya. Nah, pasukan darat pun yang masuk robot, bukan manusia. Manusia mengendalikan di balik layar ada robot. Nah, kita mau berperang apa dengan robot itu? Yang nggak punya perasaan, teknologi dia lebih canggih, dia bisa melihat dalam kegelapan malam. Jarak pandang kita Pak paling 20 meter atau 100 meter paling jauh. Kalau nggak ada kabel, robot itu ribuan kilometer bisa lihat karena dipandu sama drone atau satelit. Melawan apa? Tentara kita kalau nggak punya teknologi seperti orang Israel dan orang Iran. Ya. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dalam pengajian yang diberikan Allah ini contoh-contoh klasik yang diberikan oleh Syekh Muhammad Zuhairi. Ya. Yuhadimu ala tusilah wal khaymanil harbi. Alat hukumnya kita meminjamkan peralatan senjata. Begitu juga tunjangan militer kepada orang yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Wal mushaf wa ma fi ma'nahu kafir. Dan juga tidak boleh meminjamkan mushaf dan apapun dari literatur agama kepada orang kafir dengan tujuan untuk merendahkan dan menjelek-jelekkan agama Islam. Itu tidak boleh. Kalau tujuan dia yang mushaf, kemudian injak mushaf Al-Quran kita itu tidak boleh dipinjamkan ya. Wa kira lalu saya jadi muhrim. Dan juga tidak boleh kita pinjamkan alat untuk berburu kepada muhrim. Muhrim ini artinya orang yang sedang berpakaian ihram, bukan wanita yang tidak boleh kita nikahi, itu mahram namanya ya. Muhrim itu orang yang sedang berpakaian ihram. Salah satu larangannya apa, Pak? Berburu atau menghilangkan nyawa dari makhluk yang bernyawa. Membunuh makhluk yang bernyawa sengaja atau tidak sengaja haram bagi orang yang sedang berihram. Tidak boleh bahkan tempur nyamuk pun tidak boleh Bapak Ibu bagi orang yang sedang berihram. Lewat semut, saya pernah lihat itu Pak, jamaah haji kita di Arafah dekat pohon ada semut hitam, diambil semut hitam. Nah, kakinya satu-satu dijempol kayak anak tika. Pak, mohon maaf kambing Pak, bayar kambing bisa. Kan itu tidak boleh dilakukan. Jangankan itu Bapak Ibu mematahkan dahan pohon saja, atau mencopot daun, atau mencabut rumput, itu tidak
dilakukan oleh orang yang sedang berihram, apalagi berburu hewan, itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Maka meminjamkan alat untuk digunakan berburu juga diharamkan kepada kita, kepada orang yang sedang berihram. Itu tidak boleh hukumnya di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya al-mabhasu ats-tsalisu, hukum akdil ihram, hukum daripada akad ihram. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat ya, kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.